Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahta Evi Palarti dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial ketiga mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh dengan tutor Bapak DRS Suryo Prabowo MPD, yaitu merangkum materi pembelajaran pada pertemuan 1-7. Modul 1 mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah penggunaan berbagai perangkat, metode, dan pendekatan sistematis untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks PJJ, teknologi menjadi jembatan utama antara pendidik dan peserta didik yang terpisah oleh jarak. Teknologi ini bukan hanya alat bantu, melainkan bagian integral dari sistem pembelajaran itu sendiri. Perjalanan teknologi pendidikan terbagi dalam beberapa fase, yaitu era komunikasi satu arah, seperti penggunaan radio dan televisi pendidikan, era media interaktif seperti kaset, CD, dan komputer, era digital dan internet yang memungkinkan pembelajaran daring berbasis web. Kini kita masuk ke era pembelajaran berbasis kecerdasan buatan dan mobile learning. Setiap fase menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan peserta didik dan efektivitas pembelajaran. Teknologi memiliki peran penting dalam berbagai aspek PJJ, yaitu sebagai media pembelajaran yang meliputi teks digital, video, dan audio. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi, meliputi email, forum, dan video conference. Ketiga, sebagai pengelola pembelajaran, meliputi LMS seperti Moodle dan Google Classroom. Sebagai alat evaluasi, meliputi kuis online dan portofolio digital. Teknologi membantu mempersonalisasi pembelajaran dan memungkinkan fleksibilitas waktu secara tempat belajar. Pemilihan teknologi untuk PJJ juga perlu mempertimbangkan 1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 2. Karakteristik peserta didik, 3. Ketersediaan dan aksesibilitas teknologi, 4. Dukungan teknis dan sumber daya, 5. Efektivitas biaya, 6. Teknologi harus mendukung proses pembelajaran, bukan sekedar digunakan karena tren. Beberapa tantangan utama dalam penerapan teknologi di PJJ yaitu keterbatasan infrastruktur seperti internet dan perangkat, rendahnya literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik, yang terakhir kesenjangan akses di wilayah tertentu. Namun, teknologi juga membuka peluang untuk menjangkau wilayah terpencil, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, dan menyediakan data pembelajaran untuk evaluasi yang lebih tepat. Kesimpulan dari model 1 yaitu teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh bukan sekedar alat bantu, melainkan elemen krusial dalam sistem pembelajaran. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan mutu, efisiensi, dan jangkauan pendidikan. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik serta kemampuan pendidik. Modul 2. Teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Konsep dasar dan ciri pokok PJJ. PJJ merupakan suatu metode pembelajaran di mana pendidik dan peserta didik dipisahkan secara fisik, namun tetap terhubung melalui media komunikasi seperti pos, radio, televisi, internet, atau platform digital. Adapun karakteristik utama PJJ yaitu fisik terpisah, tidak ada interaksi langsung secara tatap muka, media sebagai perantara, semua materi dan komunikasi difasilitasi melalui media teknologi. Desain sistematis, tahapan desain, penyampaian, dan evaluasi mengikuti rancangan instruksional formal. Otonomi belajar, peserta didik bertanggung jawab atas proses belajarnya. Interaktivitas terbatas, pembelajaran dirancang agar ada umpan balik meski tidak secara real time. Teori-teori pendidikan jarak jauh.
Teori adalah suatu urutan sistematik dari gagasan-gagasan tentang fenomena bidang kajian dan memayungi struktur logis dari perkiraan yang masuk akal, sehingga menciptakan secara intersubjektif hipotesis. Aplikasi teori terdiri dari behaviorisme, memberikan kerangka untuk evaluasi formal dan umpan balik. Kognitivisme mendukung struktur pengetahuan dan pengendalian proses mental. Konstruktivisme mendukung pengetahuan dibangun melalui interaksi siswa dengan media dan tugas. Teori komunikasi massa membantu dalam perencanaan penyebaran materi edukatif kepada halayak luas. Tujuan penerapan teori adalah merancang bahan ajar yang mengikuti prinsip psikologi belajar, menentukan strategi pengajaran yaitu sinkron versus asinkron, interaksi kelompok versus individual, membentuk media dan sistem evaluasi yang sesuai. Modul 3. Mengapa pendidikan jarak jauh? Alasan utama diberlakukannya PJJ. 1. Mengatasi keterbatasan kapasitas tatap muka. 2. PJJ muncul untuk mengurangi masalah terbatasnya jumlah kursi di ruang kelas konvensional, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses pendidikan. 3. Memperluas akses pendidikan. 4. Sistem ini bertujuan untuk menjangkau peserta belajar yang tinggal di daerah terpencil, sibuk kerja, atau memiliki kendara mobilitas. 5. Menunjang pengembangan sumber daya manusia secara cepat. 6. Dengan metode PJJ, proses peningkatan kompetensi dan keterampilan bisa dilakukan secara simultan tanpa harus mengganggu kegiatan lain. Faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan PJJ. Faktor pendorong: teknologi komunikasi berkembang cepat seperti internet dan multimedia. Permintaan masyarakat akan pendidikan fleksibel kian meningkat. Dukungan kebijakan dan investigasi di bidang pendidikan digital. Adapun faktor penghambatnya adalah infrastruktur belum merata, terutama di wilayah kurang berkembang. Banyak peserta dan tenaga pengajar memiliki keterbatasan literasi digital. Sumber daya pendukung seperti materi ajar dan platform terkadang belum cukup memadai. Adapun keterbatasannya adalah interaksi langsung terbatas sehingga komunikasi kurang alami. Evaluasi hasil belajar bisa kurang menyeluruh jika tidak didukung sistem asesmen yang baik. Otonomi tinggi menuntut peserta untuk lebih disiplin dan mandiri. Modul 4. Berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh. Variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, embedded learning, and mobile learning. Online learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. E-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik, media internet, intranet, standalone komputer, tetapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet, seperti audio radio, televisi, videotape, teleconferencing, satellite transmission. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet, intranet, dan standalone komputer. Cyber learning adalah proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www. Cyber learning dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video conference, teknologi televisi kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet.
Suatu institusi yang beroperasi dengan cyber learning dapat disebut cyber learning institution atau cyber learning organization. Virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah atau asesmen, tes hasil belajar, dan nilai hasil belajar. Sinkronus dan asinkronus. Sinkronus atau asinkronus merupakan salah satu komponen dasar interaksi pembelajaran dari PJJ modern. Pada sistem sinkronus, peserta didik berinteraksi pada real time dengan pengajar, seperti halnya dalam pembelajaran tatap muka, namun melalui kelas maya. Pada sistem asinkronus, peserta didik dan pengajar berinteraksi melalui online pada saat yang berbeda. Misalnya, hari ini pengajar memberikan tugas pekerjaan rumah, besok peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya. Distributed learning. Dalam distributed learning, pembelajaran terjadi dalam keadaan pengajar, peserta didik, dan materi pembelajar berada di lokasi yang terpencar. Sedangkan proses pembelajaran terjadi tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Hybrid atau blended learning. Hybrid learning atau blended learning, dua konsep yang sama dan saling dipertukarkan. Konsep itu adalah belajar yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tatap muka dan online learning. Kombinasi kedua pendekatan itu dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi belajar peserta didik. Mobile learning, acap kali disingkat M-learning, adalah belajar secara online dengan menggunakan peralatan yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta didik dan pengajar. Peralatan yang dimaksud misalnya PDA, handheld komputer, MP3 player, notebook, mobile phone, dan iPhone. Berbagai terminologi teknis dalam pendidikan jarak jauh. Pendidikan terbuka dapat dilakukan baik dengan sistem PJJ maupun dengan sistem pendidikan tatap muka. Kata terbuka mempunyai beberapa arti sebagai berikut. 1. Terbuka berarti terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti program pendidikan itu tanpa batas usia, pekerjaan, dan bahkan pada lembaga PJJ tertentu tanpa batas, jenis atau tingkat ijazah yang pernah dimiliki sebelumnya. 2. Terbuka berarti terbuka bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau program studi yang sesuai dengan perkembangan minat dan kebutuhannya, seiring dengan kebutuhan hidupnya. 3. Terbuka berarti terbuka untuk masuk dan keluar dari proses pendidikan tersebut tanpa terikat waktu. Terbuka berarti keterbukaan kesempatan belajar dengan menggunakan bahan belajar produksi massal atau bahan belajar yang terdapat dalam dunia maya, diperuntukkan bagi pangsa pasar yang terbuka, baik secara kelompok maupun individual. Modul 5. Fungsi teknologi dalam pendidikan jarak jauh. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum, analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap, analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, perumusan tujuan pelajaran khusus, pengembangan alat penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan dan bahan pembelajaran, serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Manajemen pembelajaran berbasis teknologi. 1. Pengelolaan materi dan interaksi.
Platform teknologi seperti LMS memudahkan pendidik dalam menyimpan materi, memantau progres siswa, serta menyelenggarakan forum diskusi dan penilaian. 2. Evaluasi dan umpan balik otomatis. Sistem daring memungkinkan pemberian penilaian formatif dan sumatif dengan cepat melalui kuis online dan grafik perkembangan belajar siswa. 3. Pengawasan dan pelaporan. Teknologi mendukung pelacakan kemajuan dan pelaporan secara real-time, membantu pendidik dan pengelola dalam pengambilan keputusan strategis terkait proses PJJ. Modul 6. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Ragam teknologi dalam PJJ. Media sebagai saluran komunikasi pendidikan. Media pembelajaran adalah sarana yang membawa pesan pembelajaran dari guru kepada siswa agar materi terserap dengan baik. Mencakup hardware seperti komputer, smartphone, kamera, dan software seperti modul digital, video, dan podcast. Beragam format media, mulai dari modul cetak atau digital, diagram, audiovisual, hingga konferensi audio atau video melalui Zoom, Google Meet, dan podcast. Pentingnya pemilihan media sesuai kebutuhan. Pemilihan media harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta agar materi lebih mudah dipahami dan siswa lebih termotivasi. Penelitian dan efektivitas media dalam PJJ. Media digital tingkatkan efektivitas dan minat belajar. Studi literatur menunjukkan media pembelajaran berbasis teknologi seperti audiovisual, media sosial bisa membuat proses belajar daring lebih efektif, menarik, dan interaktif. Dampak positif terhadap motivasi dan prestasi siswa. Media interaktif yang menarik dapat merangsang kreativitas, meningkatkan motivatif belajar, dan pada akhirnya prestasi siswa juga meningkat. Peran guru sebagai desainer media. Guru memiliki tantangan untuk mampu memilih, merancang, dan menerapkan media yang tepat agar pesan ajar tersampaikan secara efektif melalui media teknologi. Modul 7. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Pemecahan masalah PJJ melalui teknologi. Peningkatan mutu PJJ. Teknologi mendukung pengembangan konten, interaksi, dan penilaian yang lebih efektif dan efisien, sehingga mutu pembelajaran jarak jauh semakin baik. Perluasan kuantitas layanan PJJ. Dengan dukungan teknologi, lebih banyak siswa dapat dijangkau, termasuk dari wilayah geografis yang luas, tanpa harus menambah jumlah fasilitas fisik. Menyesuaikan relevansi materi. Penggunaan teknologi memungkinkan pembaruan materi dan penyesuaian konteks sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu, sehingga lebih relevan dengan kondisi peserta didik. Sistem peluncuran PJJ. 1. Perencanaan implementasi PJJ. Peluncuran PJJ memerlukan rancangan sistematis, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga strategi promosi dan sosialisasi kepada publik. 2. Tahapan pelaksanaan. Mengadopsi langkah-langkah yang strategis, uji coba terbatas, evaluasi, penyesuaian, dan penerapan skala besar dengan dukungan pemantauan dan umpan balik. 3. Penjaminan mutu dan keberlanjutan. Menetapkan mekanisme kontrol mutu, evaluasi berkala, dan sistem pemeliharaan agar PJJ berjalan berkesinambungan dan dapat dievaluasi untuk perbaikan. Kesimpulan modul 7. Modul ini memberi wawasan bahwa teknologi bukan hanya alat dalam PJJ, tetapi juga solusi strategis untuk meningkatkan mutu, memperluas akses, dan membuat pendidikan lebih relevan.
Selain itu, keberhasilan PJJ tergantung pada desain peluncuran yang matang, meliputi infrastruktur, SDM, proses implementasi, serta sistem evaluasi dan pemeliharaan. Sekian video dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan.